Sama Randa di acara Canda Cerita Asik bareng Randa. Randa senang sekali hari ini bisa ketemu lagi bersama teman-teman dan Fanda kesayangan Randa tentunya. Nah, hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang super duper spesial sekali. Karena apa? Dia punya kulit wajah yang glowing. Wih, tinggi, semampai, duit banyak, pemasukan di mana-mana. Dia juga adalah seorang penyanyi dan juga artis. Baiklah, kita sambut Fauzul Abadi. Hostnya disuruh dulu. Fauzul Abadi. Juara 1 LIDA 2019. Juara 1 DA Asia 2019. Kalau duduk sama Faul ini ya harus bener. Enggak lah. Ya kan duduk sama juara, jadi kita harus rapi. Kan lu juara juga. Oh iya, lupa. Juara 2 dia guys. Juara 2 ya? DA Asia. Juara 2. Jadi seneng bisa ngalahin aku, seneng gitu. Terus dipamer-pamerin gitu ke pemirsa gitu. Enggak lah. Apa? Enggak. Tolong Pak, ketawanya jangan beres ya. Kalau ketawa aja. Di sini banyak banget yang beres ya. Oh iya, biasa itu di dunia persilatan sudah biasa. Oke, Paul. Oh ya, sebelum kita mulai, kadang-kadang orang-orang tuh pada nanya, kenapa aku nggak manggil kakak, panggil abang gitu kan? Tapi semenjak kita ketemu dari awal, dari pandangan pertama nih, dari pandangan pertama, dari awal pertemuan, nggak tahu kenapa berasa seumuran aja. Mungkin Paul memang awet muda dan dia juga nggak mau dipanggil. Ya, lagian dulu aku ngiranya Randa itu kayak umurnya itu udah kayak 23, 2 berapa gitu. Dan makanya juga aku bilang kayaknya ini cocoknya dipanggil jangan pakai kan panggil om gitu. Iya, dia jujur tuh guys. Boom. Enggak, dari awal pokoknya. Kan sampai akhirnya udah lumayan lama kenal gitu kan, udah lumayan kenal. Aduh, Paul, aku baru tahu kamu udah umur segitu, berarti panggil kakak aja. Jangan, dia nggak mau, mungkin nggak mau berasa tua. Iya guys. Tetap mau dipanggil nama aja gitu. Jadi bukannya nggak sopan atau apa, tapi kita emang udah akrab ya, selayaknya teman lah, nggak. Apalagi di Asia saya tahu Randa itu. Kita satu kamar, ngapa-ngapain aja sama-sama. Cuman yang ngurusin lagu aja nggak sama-sama, kita pun dicontek soalnya. Tiap dengerin, apa sih Randa dengerin? Iya bener ya. Soalnya dia kadang-kadang dikit-dikit ngambil gitu. Jangan bohong. Ini nama besar Randa bisa dihancurkan Enggak. Oke, Paul, kesibukannya sekarang apa nih? Kesibukan aku sekarang itu yang pertama kuliah karena target tahun ini harus selesai. Amin, minta doanya semuanya semoga makanya selesai ya. Nih, aku mau jawab nih di channelnya Randa. Kenapa aku sabar dulu. Kenapa enggak sering update Instagram? Pokoknya intinya update sosial media aja gitu kan. Karena aku lagi fokus sama kuliah dulu gitu. Tapi sebenarnya aku pengen juga itu dua-duanya balance, tapi kayaknya agak susah. Insya Allah dari sini ke depan mungkin bakal lebih sering update di sosmed maupun YouTube-nya Paul. Oh gitu. Jadi kamu berarti pekerjaan masih lanjut terus berarti? Iya. Pekerjaan lanjut terus. Berarti kamu ada kesulitan nggak sih? Kamu harus fokus kuliah, kamu harus fokus kerja. Terus kamu ngerasa susah nggak sih buat tetap jalan gitu? Kalau merasa susah sih sebenarnya enggak. Tapi memang yang namanya apa ya? Yang namanya pekerjaan kan enggak. Yang namanya pekerjaan kan harus dijalani gitu kan. Pokoknya intinya akademik saya sama dunia entertain itu harus balance. Wow. Itu
itu sih yang aku pengen gitu. Ini guys, boleh tepuk tangan semuanya? Ini beres semua guys. Itu timnya Canda. Iya. Kalau nggak ada Maksa mereka, banget gitu ya. Canda nggak ada. Iya benar. Oh, ini nih. Oke. Ini poin-poin menarik banget dan perlu dicontoh. Jadi kesibukan-kesibukan kalian itu jangan pernah dianggap sebagai hambatan. Iya benar. Pokoknya intinya jalanin aja. Mau akhirnya gagal atau apapun itu, karena itu udah apa ya? Udah yang ditetapkan sama Tuhan mungkin gitu. Setuju. Anjir. Jadi pendidikan jalan terus, Amin. karir jalan terus. Amin. Terus, nah di samping entertain, Hmm. di samping dunia entertain apa itu kamu nyanyi atau apa dan lain sebagainya, YouTube juga ya. Keren banget Paul, aduh jadi minder. YouTube nanti ini jangan lupa ya. Faul promo, siapa suruh promo? Nanti Ya udah, nggak apa-apa. bakal update lagi di minggu depan mungkin. Minggu depan itu ada cover lagu dari Paul, bakal di post insya Allah. Doain aja. Keren. Nama YouTube-nya apa? Kamu habis promo nggak taruh nama, orang nggak tahu deh. Nah jangan Dia lupa mana, gitu. nama YouTube-nya itu Paul Gayo guys. Paul Gayo. Ya udah. Paul Gayo ya. Subscriber udah berapa? 46.000 kalau nggak salah. Oke. Sebentar lagi Rias Randa Channel. Amin. Menyusul. Ya Allah, amin. Pokoknya amin. kamu harus saling support. Amin. Harus kabar-kabaran terus. Siap. Soalnya mau ngundang Paul, susahnya Ya minta Allah, ampun ya enggak lah. Allah. Dihubungin itu udah dari 9 bulan, 12 hari yang lalu dan itu. Bohong guys, bohong. Tapi aku senang banget dan makasih banget kamu udah mau datang ke sini ya. Alhamdulillah. Nah, tadi kan belum selesai, aku mau nanya. Tadi kan kuliah jalan aku bilang. Karir jalan. Maksudnya karir di entertain, terus juga di YouTube juga kan. Kamu Di lagi YouTube sibuk? belum, di YouTube masih nanti. Oh, masih Minggu next. depan. Tapi insya pengen Allah. jalan juga. Ya harus jalan. Karena kita bakal Randa Channel sama Paul Gayo bakal Oh, siap. itu terus nih guys. Gak apa-apa, kamu juara 1 di Asia, aku juara 2 di Asia. Tapi di YouTube nggak tahu sih. Sesuai kalau orang mau nonton mau subscribe, nanti pendukungnya Randa, subscribe channel Randa, pendukungnya Paul. Pokoknya intinya kalau kalian senang dengan videonya Randa, jangan lupa dukung biar dia lebih semangat lagi. Gak usah sok manis ya. Enggak, itu bener Ya, bener, biar ya. lebih semangat. Tapi lagi. Paul beneran itu orangnya tulus banget, jadi dia nggak bisa peres-peres, jadi apa adanya gitu. Bener. Ini salah satu orang peres ini dia. Ya Allah, aku lagi yang kena Pak. Nah, Oke. selain itu, kamu punya kesibukan lain nggak? Misalnya di bidang lain, nggak di entertain doang nih, kamu ada kesibukan lain yang orang nggak tahu gitu? Mungkin bisa cerita di sini. Kalau kesibukan lain sih sebenarnya, aduh, masih rahasia sih Randa. Nanti dulu. Nah nanti ini, dulu. ini yang nggak asik. Ini masih rahasia, Main guys. rahasia-rahasiaan yang namanya canda. Karena ini masih planning sih Aduh, sebenarnya. kecewa aku. Masih planning. Masih planning. Saya mau buat sesuatu gitu. Sebenarnya di tahun ini, tapi karena memang udah terhambat sama COVID, ya nggak jadi. Karena sebenarnya administrasi dan lain sebagainya udah selesai. Saya kasih aja clue-nya. Nah, saya mau ngeluarin produk. Wuih. Sabar Anda, sabar. Aku jatuh. Aduh. Tungguin aja guys, nanti bakal ada produk. Ini namanya berdering ini. Oh, punya Bang Habib lagi disebutin. Karir jalan. Ini kan masih planning, enggak? Ya, ini kan perkataan yang baik Iya, adalah amin. adalah doa. Karir jalan. YouTube-nya jalan terus nanti. Iya. Bisnis mau ngeluarin produk. Kalau ngomong enak Kenapa? banget ya guys ya, tapi kalau ngejalaninnya itu kayak, aduh, Randa susahnya minta ampun. Kalau ngomong ini. Kan tadi bilangnya suruh nggak usah jadi beban, harus jalan terus. Oh iya benar. Betul guys. kan? Tapi kan kamu harus yakin bisa sukses. Insya Allah yakin, insya Allah. Nah, di samping itu
Berarti kesuksesan kamu itu, terus juga hal-hal yang menurut kamu penting di hidup kamu, peran dari lingkungan luar siapa aja yang memang benar-benar menurut kamu ini berarti banget nih, karena kalau nggak ada mereka aku nggak bisa kayak gini. Istilahnya kayak sebagai penunjang karir aku ya. Ada siapa aja orang di balik Fauzul Abadi? Nggak usah muluk-muluk, keluarga sih sebenarnya. Keluarga itu emang benteng terdepannya Paul sih sebenarnya guys. Sehingga Paul bisa menjadi seperti yang sekarang ya karena keluarga. Takeshi benteng. Itu mah program. Oh iya. Iya benar-benar. Kalau aku setuju sih. Maksudnya setiap kita ngelakuin apa aja tuh yang siap untuk membantu kita, yang siap untuk menerima kita tanpa adanya itu tanpa pamrih itu adalah keluarga guys. Jadi selagi kita masih mau berjuang, masih mau sukses, kalian harus tetap utamain keluarga. Bukan begitu? Betul. Nah, di samping itu juga keluarga kan? Keluarga kamu, menurut kamu yang bagian yang terpenting lah dari perjalanan hidup kamu gitu. Nah, yang paling berjasa siapa? Bisa disebutin nggak? Siapa ini gitu? Kalau yang paling berjasa sih sebenarnya, jadi gini, aku itu kan memang udah terbiasa mandiri dari kecil kan, dari SMP tuh. Dulu kan udah sempat ditinggal sama ibu bapak pas 3 SMP. Nah dari situ itu aku memang udah terbiasa hidup mandiri. Nah kalau untuk yang berjasanya lebih ya keluarga ya, besar. Tapi kalau untuk memang kayak sekolah aku dari SMA kan udah beasiswa gitu. Alhamdulillah. S1 beasiswa, S2 gitu. Gitu sih sebenarnya. Hai ladies di luar sana. Kalian lihat Fauzul Abadi. Lebay. Karir jalan, bisnis ada, keluarga selalu support. Nah, kira-kira dengan kondisi kamu kayak gini, dengan kondisi maksudnya kondisi kamu lagi oke banget nih, di entertain kamu dikenal, di bisnis kamu mau berjuang lagi nih. Pokoknya banyak kegiatan yang menurut aku itu kegiatan yang nggak semua orang bisa lakuin. Nah, ada nggak sih orang-orang yang sengaja ngedeketin kamu gitu, karena yang sesuatu. sebelumnya nggak deket? Banyak banget. Kalau yang kayak gitu apalagi di kampung tuh kan. Dari dulunya dia saudara, dari dulunya bukan siapa-siapa lah gitu kan, bukan saudara bahkan bukan keluarga gitu. Nah tiba-tiba udah menjadi keluarga besar. Saya ini itu, tapi itu memang udah biasa, manusiawi sebenarnya. Kalau memang kita lagi di atas, ya banyak yang ya udah. Ya menurut kamu gimana tuh? Ya nggak apa-apa. Saya jadikan sebagai sebagai acuan juga. Jadi alhamdulillah udah dapat keluarga baru. Oh gitu. Ambil positifnya. Beres nggak? Enggak. Dari hati nggak ngomongnya? Lillahi ta'ala. Tepuk tangan dong sekali lagi. Beres lagi. Nah, tadi dari orang umum nih ya. Iya. Dari orang umum. Sekarang kita lebih spesifik lagi nih. Good. Ada cewek-cewek nggak deketin? Kalau cewek sih nggak munafik ya. Sebenarnya banyak sih. Kalau yang yang pengennya, tapi orang-orang yang sombong amat. Bukan orang matre gitu. Jadi kayak bukan dari hatinya pribadi. Iya. Terus tapi kayak kamu ngerasa ganteng dong? Dideketin banyak cewek gitu. Terus biasa aja karena dia pengen sesuatu gitu kan. Sesuatunya apa itu? Tolong dijelaskan supaya tidak rancu. Jadi gimana ya? Kalau orang yang pengen ngedeketin itu ya karena pertama karena uang gitu, banyak gitu. Di daerah saya sih sebenarnya. Tapi kalau di ya udah aku deket-deket. Apaan sih lu? Kasih uang nggak? Ya. Jadi bukan dekat posisinya tapi berusaha mendekatkan diri secara personal gitu. Iya betul. Terus, nah ini aku penasaran banget nih. Pernah nggak sih ada yang nge-DM kamu nih, orang nggak dikenal, terus ngomongnya aneh, terus atau ya bikin kamu ngakak lah, bikin kamu apaan sih gitu, pernah nggak sih? Aduh, kalau yang begitu itu banyak banget tuh di DM anak itu. Banyak banget orang yang halu sebenarnya. Kenapa halu? Kadang-kadang sampai aku update aja di Instastory gitu kan. Oh iya, aku pernah lihat. Dia pengen jadi
dibalas lah DM-nya, terus dia hitung 1, 2, 3, kalau saya nggak jawab dia jadi istri saya. Gitu. Pokoknya gitu-gitu lah, banyak banget. Oh, jadi sekarang udah punya istri nih? Ya enggak lah ya. Cuma dibawa? Istri halu. Oh, istri halu. Nah, menyangkut asmara lagi nih. Kalau kamu bilang sih banyak ya cewek yang deketin. Terus juga banyak orang yang dulunya bukan keluarga, bukan kenal juga enggak, ngaku-ngaku udah jadi keluarga besar gitu kan, itu karena posisi kamu. Nah, tapi sekarang aku dengar ada bisikan-bisikan dari sebelah sini. Apa itu? Katanya kamu sempat sedih karena Lesti udah sama Rizky Bilar. Iya. Nangis 7 hari 7 malam. Siapa? Jangan dong. Nyangkut nggak? Enggak, gua nggak ngaco. Terus gimana dong melihat mereka? Pokoknya intinya siapapun itu, mau Lesti, mau Rizky Jangan Bilar, sama siapapun, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting intinya kalau seandainya kayak Lesti dijodohkan sama kamu, berarti itu udah Nggak usah bawa aku, nggak usah bawa aku. enggak, Sekarang tuh istilahnya Lesti sama Rizky Bilar, kamu ngelihatnya tuh gimana gitu? ya cocok-cocok aja. Pokoknya Guys, lihat ekspresinya, ya cocok-cocok Ini, aja, guys, penuh ini. dendam gitu. Lesti Cocok sama aja Rizky gitu. Bilar itu cocok-cocok aja kalau menurut aku. Pokoknya intinya semasih mereka membawa hal yang positif, ya nggak apa-apa. Oh, berarti cocok aja, bukan cocok banget gitu. Cocok aja berarti nggak begitu Cocok, cocok. pokoknya cocok aja, cocok. Oh, guys, dia bilang cocok aja berarti. Cocok, Oh, cocok. cocok. Yes. Cocok. Good. Oh, Terus apa ya? Rizky Bilar, kamu diundang lagi ke acaranya, terus ngelihat mereka, oh so sweet, terus kamu masih fokus kerja nggak sih? Ya fokus lah, yang namanya udah kerjaan masa nggak fokus? Pokoknya enggak lah. Saya itu nggak ada rasa cemburu. Gak apa-apa, buka aja gitu. Iya, emang ini gua kebuka. Pokoknya intinya Lesti sama siapapun itu nggak apa-apa. Silahkan aja. Kalau Lesti sama Rizky Bilar berarti itu udah jalannya. Tapi kan sebelumnya sempet ada kedekatan kan? Kedekatan sama Lesti ada kan? Iya, semua orang juga deket sama Lesti. Deketnya gimana? Kalau saya deket sama Lesti sebagai teman. Deketnya gimana Pak? Gini. Ya Allah, gini, enggak. gini, Enggak, saya gitu. itu teman baik sama Lesti. Lesti itu orangnya baik, terus welcome. Heeh. Enggak ada istilah niko-niko gitu. Terus kamu pernah berharap sesuatu yang lebih nggak dari Lesti? Enggak. Enggak ada. Berharap apa sih? Pokoknya enggak. Ya udah susah jawab, aduh. Berarti ini memang ada sesuatu yang Enggak ada. Enggak ada. Jadi Ya sebatas teman dekat. harapan kamu aja deh. Harapan Lesti sama Rizky Bilar, harapan kamu apa? Semoga cepet apa gitu. Kalau harapan saya sama Rizky Bilar, kalau mereka memang cocok, ya alhamdulillah. Tetapi kalau memang belum cocok, berarti itu emang udah garisnya Tuhan. Oh, kalau emang cocok alhamdulillah. Kalau emang nggak cocok dan bisa alhamdulillah banget gitu. Ya Allah. Menggiring nih guys, menggiring. Jangankan orang baru deket, Paul. Janda aja. Ada lagunya, kutunggu jandamu. Ya Allah, berarti baru deket aja kita nggak tahu mereka pacaran apa enggak. iya, emang iya. Kamu sebagai lelaki harus berjuang dong kalau emang ada rasa. Apanya yang mau diperjuangin? Berjuang sebelum janur Berjuang kuning melengkung. Ya itu emang betul. Makanya Hari juga, ini aku kaitnya sama Hari Hari juga. Kenapa Hari dia perjuangin banget si Lesti? Karena memang dia posisinya si si Lesti sama si Rizky masih temenan. Oh gitu. Nah, pokoknya intinya kalau Lesti itu masih belum menikah dan dia itu masih milik semua orang gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi masih ada kesempatan lah ya. Kesempatan apa sih lu? Udah bilang iya aja udah masih ada kesempatan berarti ya. Kesempatan apa? Kan masih milik semua orang Lesti. Iya, milik semua orang ya iya. Ya kamu berharap jadi milik siapa dong? Berharapnya nih, berharapnya. Siapa yang dikasih Allah aja. Itu aduh jawabannya
Meragukan, nggak percaya soalnya. Udah, pokoknya udah kalau mau berjuang sebagai Berjuang lelaki, untuk masa depan, insya Allah. berjuang untuk masa depan. Iya. Nah, itu yang paling wajib. Jadi kalian jangan mikirin cewek aja. Aduh, pusing. Yang terpenting itu adalah masa depan. Ya kan? Good. Bener kan? Kalau masa depan udah bagus, semuanya bakal bagus. Setuju. Oke, teman-teman semuanya, balik lagi nanti sama Randa di segmen kedua. Jakat. Apa itu jakat? Nantikan setelah ini. Oke, balik lagi bersama Randa di Canda Cerita Asik bareng Randa. Yo. Nah, seperti biasanya kita masuki segmen kedua, yaitu Jakat Jawab Singkat. Wih, jakat ya. Itu terinspirasi dari apa? Jakat itu. Saya duduk. Oh, iya. Silakan duduk di kursi panas. Wih, panas apa sih Randa? Jadi peraturannya adalah Oke. saya akan memberikan 15 pertanyaan secara cepat. Saya akan memberikan 15 pertanyaan secara cepat dan singkat, dan aturannya adalah Anda harus menjawab tanpa berpikir dan fokuskan pandangan Anda ke kamera. Wih, Supaya penonton sana tahu apakah Anda akan menjawab dengan jujur ataukah itu sebuah kebohongan dan kebenaran. Apakah Anda siap? Paul Abadi. Siap dong. Oke, kita mulai. Tapi pertanyaannya nggak boleh yang Pertanyaan pertama, Korea atau India? dua-dua. Korea atau India? Ayo, Korea atau India? Jakat, jawab India. cepat, jawab singkat. India. India, oke. Bisnis atau nyanyi? Untuk saat ini nyanyi dulu. Fashionable atau sporty? Fashionable atau sporty? Fashionable atau sporty? Fashionable. Oke. Cewek seksi atau feminim? Feminim. Rambut panjang atau pendek? Panjang. Traveling atau nonton? Traveling. Off air atau on air? Off air. Orang nggak tahu kalau gue pernah. Orang nggak tahu kalau gue pernah. Pernah Apa? Pernah apa? Buru. Pernah. Orang nggak tahu kalau gue pernah. Pernah Kecebur. Oke. Hal terkonyol yang pernah gue lakuin. Pipis di celana. Waduh. Asmara atau karir? Karir dong. Drama atau komedi? Komedi. Nyanyi atau acting? Nyanyi untuk saat ini. Oke. Prestasi atau sensasi? Prestasi. Modern atau etnik? Etnik. Teman atau keluarga? Keluarga. Tepuk tangan buat Paul. Good. Sepertinya Dikit banget pertanyaan. enggak itu. Langsung saya tenang, sabar Pak. Oh, masih ada. Masih ada. Sepertinya dalam pertanyaan-pertanyaan ini Paul cukup mendapat kesulitan dalam menjawab. Dia sempat berpikir dulu, padahal kan disuruh tadi tanpa berpikir, jawab cepat. Iya benar. Ternyata mereka lagi. Ternyata Paul masih menyembunyikan sesuatu. Apa Ini itu? yang penasaran. Kenapa kamu susah banget nentuin Korea atau India? Karena Susah itu kah? enggak, karena dari kalau Korea itu saya senang sama passionnya mereka. Passionnya. Gaya hidupnya mereka saya senang. Tapi kalau India itu saya senang sama budayanya. Oh, berarti passion kamu sehari-hari Salah kiblatnya ke Salah satu. Korea? Salah satu. Oh, salah satu. Salah satu sih, Oh. enggak sepenuhnya. Untuk saat ini kamu tadi pilih nyanyi ya? Ya, Kenapa nggak pilih bisnis? Kan kamu mau bisnis. kan sekarang saya lagi baru di dunia entertain gitu kan, dan itu adalah keinginan saya dari kecil, jadi saya harus menjajal itu dulu sembari saya menjalani bisnis. Oh gitu. Iya. Beneran? Bener. Ya bohong. Enggak lah. Tuh, jawabnya gitu dong. Percaya diri dan Asik. gitu. Apa itu? Tadi cewek seksi atau feminim? Apa? Iya. Cewek seksi atau feminim tadi kamu pilihnya feminim kan? Feminim. Feminim. Kenapa Iya. nggak pilih cewek seksi? Ngapain? Saya lebih seneng orang yang
kalau seksi itu kan pandangan orang agak negatif. Iya. Kan. Kalau feminim itu lebih ke berbau agama, saya senang. Oh, ada baunya gitu. Iya, berbau agama. Kok gitu? Bau apaan sih lu? Ya nggak tahu kan dia jawabnya berbau. Kok Iya, feminim, pokoknya berbau berbau gimana agama sih? itu pokoknya intinya kayak positif aja Oh, dipandang gitu, orang. iya. Gitu. Terus Apa lu kenapa ketawa? pipis di celana ngapain? Itu waktu kecil. Saya dulu. Iya, waktu kecil ngapain disebutin? Aku juga pipis di celana masih kecil. Enggak, waktu SD. Oh, Jadi ini udah gede tuh. Iya, SD waktu itu kelas 4 kalau nggak salah, apa kelas 3 gitu kan. Jadi saya dulu minta izin ke itu ibu guru, tapi nggak dikasih. Nggak tahu, mungkin ibu guru lagi sebel kali ya. Iya. Nggak. Kamu bandel sih. Enggak, lagi nggak Oh, mood kali. Terus ya udah, kalau nggak dikasih langsung di sana. Nah, tapi plusnya saya disuruh pulang, jadi nggak ikut belajar jam pertama. Itu saya seneng banget. Jadi sengaja mau pipis di kelas. Iya. Itu yang bersihin siapa? Nggak tahu, saya pulang Ya aja. Allah, Paul, nggak boleh kayak gitu. Orang disuruh bersihin pipis kamu. Iya, gitu. waktu itu masih kecil ya. Masih kecil ya, ya wajar lah sih ya. Iya benar. Terus apa tadi tuh? Apa? Prestasi atau sensasi? Kamu pilih prestasi. Prestasi dong. Iya kan? Jangan sensasi. Kan kamu harus buka mata kamu, Paul. Apa itu? Jangan sekarang. Sensasi itu juga jadi bagian terpenting dalam karir. Iya, tapi kan nggak 100%. Maksudnya kalau gua lebih mending sensasinya itu lebih ke kayak gimmick apa gitu yang positif, bukan sensasi yang berantem. Jadi setuju sama dan gimmick. sebagainya. Setuju, suka sama gimmick. Gimmicknya sih gimmick yang membangun sih kalau menurut gua. Membangun apa? Membangun rumah gitu. Enggak, kayak istilahnya kayak kayak rumah tangga. Nah, salah satunya kayak lo nih. Ini kan kayak gimmick nih jatuhnya kan kayak. Siapa bilang ini gimmick? Ini canda loh, canda. Cerita Enggak, asik loh. Kok dibilang gimmick? Enggak, istilahnya kayak apa ya? Pokoknya gitulah, Nda. Aku suka yang gini. I love you, Paul. Enggak bercanda guys. Oke. Jadi emang kalau di entertain tuh kita emang butuh yang namanya Iya. bumbu-bumbu. Bener. Bumbu-bumbu itu ya. Biar nggak anyep. Ya kadang-kadang orang nggak tahu artian gimmick itu sebenarnya apa sih. Ya, gitu. Tapi betul. lebih tepatnya kita lebih ke bahasa yang bisa dipahami semua orang ya. Kita perlu bumbu-bumbu gitu loh. Yes. Buat tetap bertahan dan tetap eksis gitu loh. Aku nggak nyalain kamu kok. Aku cuma julid. Terus Lu emang julid. modern atau etnik gitu Etnik. kan? Ya. Kenapa pilih etnik? Pertama karena saya memang terlahir dari kampung. Terus yang kedua saya memang sudah terbiasa sama yang namanya dunia etnik, dalam artian apa ya? Dari kecil udah membawa nama seni budaya daerah saya. Kamu asalnya dari mana sih? Gayo Aceh. Nah, sejauh ini kamu ngerasa kamu udah berperan nggak sih dalam memperkenalkan etnik daerah kamu sendiri? Kalau sebenarnya kalau yang namanya istilahnya itu sama aja kayak kepuasan gitu kan. Kalau saya belum merasa puas sih sebenarnya. Jadi karena masih gaya itu masih belum dikenal Tapi banget. udah sejauh mana peran kamu? Kalau udah sejauh mana sih? Maksudnya kamu udah ngelakuin apa aja buat Iya, memperkenalkan etnik kamu? Alhamdulillah pas di Indosiar kemarin ketika saya ikut di LIDA, saya selalu di setiap penampilan ataupun gimmick di Indosiar selalu saya taruh nuansa-nuansa daerah saya. Wow. Terus aku pernah denger nih, katanya udah sempet keluar negeri bawa etnik, benar? Ya, alhamdulillah kemarin itu ke Turki. Ke Turki terus kemana lagi? Dulu sempat mau kan harusnya bulan 4 kemarin, terus ke Inggris kan. Sama ke apa itu? Itu memperkenalkan etnik. Iya, etnis Gayo. Tepuk tangan. Jadi apa? Dia berasal dari Gayo. Yes. Berasal dari Gayo. Kamu aja baru tahu itu Gayo kan? Hah? Siapa bilang? Maksudnya pas ketika saya dan Nabila di Indosiar kan? Kamu Ya, tahu itu Gayo? karena itu juga saya tahu yang namanya Alaruna, Runa. Terus insya Allah apa? Dulu waktu di Asia itu si Randa selalu doanya itu setiap Bukan setiap doa. mau tidur, setiap mau ngapain pun dia selalu nyanyi itu guys.
Dia doain saya supaya saya tersenggol. Tapi kenyataannya apa? Juara dong. Nah itu Paul tuh selalu walaupun dijulitin, digangguin dia tetap fokus sama tujuannya. Nah tadi ada pertanyaan juga nih. Teman atau keluarga, milihnya keluarga. Iya dong. Kenapa milihnya keluarga? Emang selama ini kamu tinggalnya sama keluarga? Apa nggak pernah tinggal sendiri gitu? Kalau nyari teman itu sih gampang, tapi nyari kalau keluarga itu memang udah lebih dari segalanya lah kalau menurut gua. Pokoknya intinya apapun itu, kalau dibandingin sama apapun itu saya akan tetap milih keluarga. Berarti keluarga is number one. Luar biasa bukan? Bintang tamu kita yang ini, dia pekerja keras, dia peduli sama pendidikan, dia bangga dengan etniknya dan berusaha untuk memperkenalkannya ke dunia luas ini. Luar biasa sekali. Banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari Paul. Dan pengen jadi Paul? Belajar dong DM. Belajar online, private. Oke guys, kita akan ketemu lagi di segmen 3, tapi setelah yang satu ini. Oke, masih bersama Randa dan Fauzul Abadi di acara Canda Cerita Asik bareng Randa. Segmen 1 dan segmen 2 berlalu begitu indah, begitu seru, begitu asik. Minum dulu ya. Sabar Anda, sabar. Pasti capek kan? Capek. Ngomong panjang Wis, lebar. mantap. Warnanya juga sama ya? Hah? Warnanya juga sama warnanya fanbase-nya Randa. Panda. Go. Ini batang bambu jadi hijau kan? Ya. Yaudah kita cheers dulu. Setiap bintang tamu harus cheers bersama saya. Boleh lah, boleh. Kenapa ketawa? Wah ada yang aneh nih. Kenapa ketawa? Enggak ada apa-apa. Oke. Ya, sekarang seperti biasa di segmen ketiga kita agak obrolannya yang agak serius sedikit ya. Julidnya dikurangin dulu kali ya. Boleh. Tadi di segmen 1 kamu sempat bilang kamu udah terbiasa mandiri semenjak kelas 3 SD itu. Kelas 3 SMP. Oh SMP ya. Sabar Anda. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP guys. Jadi dari kelas 3 SMP. Iya. Tawa? Minum lagi. Minum lagi. Minum dulu. Habis itu baru nggak ketawa lagi. Oke. Cheers lagi. Cheers. Go. Oke. Ah, jangan ketawa lagi. Oke. Ya. Tadi di segmen 1 sempat bilang kan. Kenapa sih lu? Udah, tanya terus. Udah. Ya, kamu sudah terbiasa mandiri sejak lama lah. Ya. Bisa ceritain nggak mandirinya gimana? Maksudnya kenapa kamu bilang mandiri? Kalau mandiri sih, kenapa aku mandiri? Jadi dulu kan aku dari kecil sampai kelas 2 SMP itu memang udah digituin sama orang tua gitu kan. Tapi kalau pas semenjak SMP itu saya udah ditinggal sama orang tua, makanya saya bilang mandiri. Terus SMA juga berjuang ada sekeluarga, tapi di balik itu saya berjuang sendiri gimana caranya supaya tetap bertahan, kasarnya tetap bertahan hidup lah, tetap menjalankan pendidikan, gimana caranya supaya saya harus melalui proses kehidupan yang sebenarnya gitu. Maksudnya hidup yang real tanpa ada orang tua. Tapi mohon maaf sebelumnya Paul kalau aku lancar nanya ya. Meninggalnya itu ayah atau? Nah kalau meninggal wafatnya yang pertama itu bapak, dan itu saya nggak pernah lihat, nggak ngelihat mereka ketika mereka meninggal. Saya nggak lihat jasadnya, karena waktu itu dia ke Jakarta, ayah sama ibu saya ke Jakarta untuk acara pernikahan kakak saya di Jakarta. Nah dia kan perginya itu bukan pindah ke Jakarta, tetapi memang untuk acara yang seperti yang saya bilang tadi.
Dia ayah saya nggak sakit, meninggal di Jakarta. Beda 7 hari ibu saya. Gitu. Bedanya 7 hari, singkat banget ya. 7 hari. Terus apa yang kamu rasain? Kedua orang yang paling penting di hidup kamu ninggalin kamu di saat kamu belum siap. Jadi sebenarnya waktu itu saya masih antara dua sisi sebenarnya, mikir kayak beneran nggak sih ini ayah ibu. Saya kan tahunya beliau itu pergi ke Jakarta kayak main-main aja gitu, kayak jalan-jalan sama untuk acara kakak saya. Tapi saya berharap bahwa dia itu bakal pulang lagi ke Aceh gitu, ke Gayo, untuk ya kembali lagi seperti dulu gitu. Tapi ya memang realnya itu mereka kan udah meninggal gitu. Tapi kayak ya udahlah, jalanin aja lah. Tidak. Jadi meninggalnya di Jakarta ya? Kalau ibu? Sama, cuma beda 7 hari. Oh, jadi ibu masih di Jakarta? Ayah masih di Jakarta. Mereka meninggal di Jakarta? Ya. Dan dikuburkan di Jakarta. Dan saya nggak lihat sama sekali mereka. Saya ngelihat mereka terakhir waktu pamitan ke Jakarta. Itu waktu kelas 3 SMP. Kenapa nggak coba nyusul ke Jakarta? Oh, itu sih agak ribet sih sebenarnya. Pertama, saya waktu itu UAS SMP. Terus yang kedua memang ekonomi tidak memungkinkan untuk pergi ke Jakarta, karena adik saya yang bungsu yang ke Jakarta. Itu pun karena ayah saya memang yang minta dia ke Jakarta gitu. Dan dia memang tidak ujian pada waktu itu. Jadi waktu kejadian dapat kabar orang tua meninggal, kamu gimana saat itu? Kalau untuk ayah sih, yang pertama, apalagi itu pertama kan, shock banget. Karena saya tahu dia itu nggak ada sakit, nggak ada apa, terus tiba-tiba ada kabar bahwa bapaknya meninggal gitu. Jadi itu kayak nggak mungkin aja gitu. Itu tepatnya tahun berapa? 2009. Dan di saat itu kamu masih kelas 3 SMP. Gimana kamu menjalani hari masih kelas 3 SMP, kamu kehilangan kedua orang terpenting di hidup kamu secara berdekatan. Terus gimana caranya kamu tetap bisa untuk jalan terus pendidikannya, bisa terus sampai sekarang ini? Makanya saya bilang, seperti yang saya bilang tadi, benteng terdepan saya itu adalah keluarga. Jadi yang memberikan saya motivasi itu keluarga, semuanya keluarga. Kakak saya itu pokoknya intinya untuk kehidupan saya ke depan itu semuanya keluarga yang memutuskan gitu. Walaupun di samping itu saya udah mandiri, jadi ketika umur saya 16 tahun, berapa tahun waktu itu ya? 15 tahun kalau nggak salah. Jadi umur saya 15 tahun, saya itu pola pikir saya udah beda. Saya itu udah kayak 18 tahun, berapa langkah dari orang yang biasa. Tapi kamu pernah nggak sih, kamu bilang kan 15 tahun, kamu udah nggak punya orang tua, kamu pernah melihat teman-teman kamu yang masih punya orang tua? Oh itu iya, itu pasti. Jadi apalagi di tempat saya kan itu mayoritas petani, dan mereka itu udah terbiasa sama yang namanya ada orang tua gitu kan. Dan saya juga pengen merasakan apa yang mereka rasakan gitu, tapi memang realnya saya tidak bisa merasakan itu. Dan intinya ya udah saya jalanin aja, tapi dengan cara saya harus rajin belajar, terus apa yang saya inginkan harus tercapai, dan salah satunya alhamdulillahnya itu, dan sekarang tercapai. Berarti peran keluarga masih tetap terpenting, tadi bisa menggantikan peran orang tua kamu gitu. Tapi pernah ngerasain hal yang paling berat sekali saat kamu ngerasa seharusnya kondisi aku seperti ini, aku harus punya orang tua. Kamu pernah ngalamin kayak gitu mas? Jadi ada plus minusnya sebenarnya Randa. Jadi kalau titik terberat waktu itu
waktu mau bayar kuliah sih. Bukan kuliah, sekolah dulu. Waktu SMA. Waktu itu harus bayar 360 kalau nggak salah. Walaupun saya beasiswa, tapi memang harus ada biaya sekolah yang wajib harus dibayar gitu kan. Dan itu kakak saya juga nggak punya duit, nggak ada duit, sedangkan posisinya dia juga punya anak gitu kan, harus membiayai anak-anaknya. Dan kakak saya juga merantau di Jakarta, dan saya juga kayak mikir gitu, karena posisi itu waktu itu saya kan satu ayah satu ibu itu 8 orang. Oh, 8 bersaudara. Iya, apalagi saya sama kakak saya cuma beda setahun, saya sama adik saya beda setahun gitu kan, dan mereka juga posisinya masih dalam pendidikan semuanya. Iya. Jadi kayak nggak mau ngebebanin keluarga aja gitu. Sedangkan posisinya kakak saya juga butuh uang, waktu itu saya udah bingung gitu mau cari di mana gitu kan. Nah, dan waktu itu saya sempat pinjem, tapi saya kalau istilahnya di tempat saya itu nyari uang di kopi. Di kopi maksudnya? Maksudnya di kebun kopi. Oh, ngambilin kopi. Iya, gitu, ngambil kopi terus dijual ke toki lah. Berarti hidup kamu cukup berat juga sebelum di sini ya. Kalau istilahnya di sini kayak kuli ya, apa sih? Bukan kuli. Buruh ya, buruh. Ya. Buruh. Jadi buruh di kebun orang. Sempat jadi buruh juga. Iyalah. Untuk langsungan hidup setelah ditinggal orang tua gitu. Dan setelah ditinggal orang tua, kamu karena ngerasa kangen banget tuh waktu lagi ada keadaan apa gitu. Aku kebayang banget sama orang tua aku pengen orang tua aku di sini tuh saat keadaan seperti apa. Waktu saya tapi saya juga bingung apakah memang itu udah Tuhan yang ngejaga saya atau gimana, saya nggak tahu. Waktu dari pertama orang tua saya meninggal itu sampai tamat SMA ya. Jadi saya itu kayak merasa mereka itu masih ada gitu, nggak merasa bahwa mereka itu nggak ada. Jadi saya jalin aja kehidupan itu dengan semestinya gitu. Pengalaman yang menurut kamu paling indah pada saat kamu masih sama orang tua? Pengalaman sama orang tua bisa diceritain nggak? Kamu pernah? Kalau sama bapak saya sebenarnya mungkin gara-gara bapak saya menjadi orang yang seperti sekarang, karena dari kecil dulu saya udah disuguhi, maksudnya diantarin ke tempat pengajian. Terus saya juga sempat dulu pernah ikut majelis taklim gitu kan. Terus di samping itu juga ayah saya juga menganjurkan saya untuk akademiknya nggak boleh tinggal gitu. Dan alhamdulillah itu udah menjadi kebiasaan. Jadi itu saya lakukan continue setiap hari gitu kan. Dan kalau dipilih antara akademik sama kreativitas saya kayak di dunia seni, itu nggak bisa saya pilih satu gitu. Harus duanya sambil berbareng. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa saya jalanin. Seandainya kamu kangen momen-momen itu, biasanya kamu gimana? Kamu ingat suatu momen sama orang tua? Iya. Kalau momen apa ya? Mungkin cara kamu ngobatin rasa rindu kamu terhadap kehadiran orang tua. Paling azan sih. Azan? Iya, karena dia yang ngajarin saya waktu itu azan di mana sih sebenarnya. Ayah itu. Kalau ibu lebih ke akademik sih. Ke akademik, tapi untuk momennya pergi ke kebun sih sebenarnya. Ke kebun selalu, karena kita Sabtu Minggu selalu pergi ke kebun untuk bareng-bareng gitu. Berarti masih kangen pasti sampai sekarang? Iya, kalau untuk kangennya pasti kangen, tapi kalau untuk momennya itu yang saya kangen. Terus kamu ada hal yang belum sempet kamu lakuin atau belum sempet kamu bilang ke orang tua, ada nggak sih sampai sekarang kamu nyesel banget kenapa aku nggak kayak gini dari dulu, kenapa aku nggak bilang gini kayak dulu? Sempet ada nggak sih? Sempet ada penyesalan nggak? Setelah orang tua udah nggak ada, ternyata kamu sadar kamu harus begini, kamu harus begitu. Jadi alhamdulillah banget ya Randa ya. Dulu salah satu keinginan orang tua saya yaitu saya yang seperti sekarang. Jadi kayak apa yang diinginkan orang tua, alhamdulillah sudah tercapai, baik di akademik saya, baik di dunia entertain gitu, dan itu keinginan mereka gitu kan.
Tetapi kalau untuk yang mengecewakan, maksudnya apa tuh, yang seperti yang kamu bilang tadi, nggak ada sih. Nggak ada. Berarti kamu menjalani hari-hari setelah kehilangan orang tua, tapi kamu masih tetap ngerasain yang kamu lakuin sekarang itu adalah karena orang tua kamu. Iya benar. Itu sih sebenarnya nggak ada istilah-istilah yang kayak gue belum bisa ngelakuin ini. Pokoknya intinya saya jalanin aja. Alhamdulillah. Terus kamu bisa sampai sekarang, sampai sesukses ini. Mungkin di luar sana mungkin ada orang yang memang nggak punya orang tua. Iya benar. Kamu mungkin masih bisa berbagi sama mereka yang mungkin juga ngerasain hal yang sama seperti yang kamu rasain. Kira-kira ada pesan-pesan nggak buat mereka yang juga sudah kehilangan sosok orang tuanya gitu di usia yang terbilang dini gitu. Jadi saya itu kan dulu ya, saya flashback sedikit. Dulu kan saya memang udah terjun juga di dunia organisasi kan. Organisasi. Ya, waktu itu saya punya sanggar pegawai namanya. Terus kita juga sering ke Aceh untuk memberikan sosial, maksudnya kayak workshop. Kayak kalau dibilang workshop sih bukan workshop, tapi kayak apa? Penyuluhan. Ya boleh, bisa jadi lah gitu kan. Tapi saya pernah ngeliat beberapa anak yatim gitu ya. Dan itu saya jadi kayak flashback gitu. Nah, saya kalau setiap saya pidato selalu saya bilang saya selalu fokuskan itu ke orang-orang yang tidak mempunyai orang tua. Selalu memberikan motivasi yang gimana caranya supaya menjadi orang yang lebih berguna, dan kita juga bisa menjadi orang yang seperti yang inginkan walaupun tanpa ada orang tua. Gimana tuh pesan-pesannya buat mereka yang udah nggak punya orang tua saat ini? Ya saya contohkan aja seperti saya pribadi. Saya memang tidak punya orang tua, tetapi saya bisa dapat pendidikan bahkan lebih dari seperti orang biasa. Terus saya juga bisa mendapatkan apa yang saya inginkan, malah lebih seperti orang-orang pada umumnya gitu sih. Tapi itu mungkin menurut kamu, Paul. Tapi mungkin di luar sana tidak semua orang yang kehilangan orang tuanya setegar dan semandiri kamu. Menurut kamu punya strategi gitu? Bukan strategi sih, punya saran nggak buat mereka supaya yang paling pentingnya itu nih tegarnya dulu, tegar dalam menghadapi kondisi yang kayak ini. Kalau untuk itu sih jangan pernah takut untuk bermimpi sih. Jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah mikir nggak punya dana, jangan pernah mikir saya bukan orang pintar. Saya itu jujur, saya itu sebenarnya kalau untuk di dunia akademik tidak terlalu tinggi banget gitu, tidak terlalu pintar sepintar orang-orang yang pokoknya IP-nya 4 lah gitu kan. Tetapi dalam hati kecil saya harus bisa gitu. Gimana caranya saya tetap bisa seperti kalian, bahkan lebih dari itu, dan alhamdulillah terbukti. Keren. Paul keren banget. Enggak sih, biasa aja. Kamu keren banget bener. Jadi untuk semua yang nonton tayangan ini, jadi kita jangan pernah untuk menyalahkan keadaan. Iya betul. Untuk menyalahkan keadaan, untuk menyesali yang telah terjadi, terus juga untuk menjadikan itu alasan sebagai kita tidak mau berjuang untuk tetap maju. Iya betul. Bahkan dengan kesulitan yang dialami Paul, dengan keadaan yang dialami Paul, dia bisa lebih dari orang-orang yang tidak mempunyai kesulitan sama sekali. Iya betul. Bahkan kadang-kadang memang kalau kita udah dapat ujian, jadi dengan adanya ujian itu kita jadi lebih dewasa daripada yang sebelumnya gitu. Jadi kan setiap yang terjadi itu pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran di balik itu semua. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari Paul ini luar biasa sekali. Jadi kita harus tetap punya mimpi gitu. Iya betul. Harus tetap punya mimpi. Jangan jadikan alasan dengan keadaan yang ada, tapi tetap tunjukkan siapa kita. Kejar mimpi itu karena mimpi adalah masa depan atau kejadian yang akan terjadi. Iya betul sekali. Kalau kita yakin. Iya. Boleh tepuk tangannya untuk Paul. Seru banget nih ngobrol hari ini. Masa sih? Minum dulu. Capek
dia habis ngoceh nggak kasih minum pula, nanti pulang dia tepar pula nanti. Nah, lupa nih, setiap bercanda, setiap bintang tamu kesini itu harus pasang ekspresi mimik wajah yang paling jelek. Gimana ya? Gak bisa jelek, sombong kali. Gak bisa jelek. Ya udah deh, ayo. Harus pasang pose wajah, mimik wajah yang paling jelek, sejelek-jeleknya yang nggak pernah orang lihat. Dicanda wajib di akhir sesi. Kamu boleh lihat kamera sebelah sana. Yang mana? Itu. Nanti aku hitung dulu. Udah siap belum? Udah. Ekspresinya? Udah. Iya. Kalau udah siap aku hitung. 1, 2, 3. Akhirnya bintang tamu saya semua nurut sama saya. Nggak apa-apa kalau buat canda. Bisa. Pokoknya sukses terus untuk canda. Semoga subscribernya Amin. mengalahkan Hatta. Amin. Oh ya, pokoknya buat Faul semoga selalu bisa sukses, Amin. selalu diberi kesehatan, dilancarkan semua aktivitasnya. Amin, amin, amin. Juga kita sama-sama doain semoga orang tua Faul bisa selalu tenang Amin. di sisinya. Amin. Paul, terima kasih banyak ya udah datang ke sini. Amin. Dan tentunya Rana mau ngucapin makasih juga, makasih yang sebesar-besarnya buat semua Fanda yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Paul Holik juga pasti nonton. Good, Paul Holik, terima kasih jangan juga lupa. yang udah nonton. Semoga dari tayangan ini kita bisa mengambil pesan-pesan moral mungkin, atau juga sisi-sisi positifnya mungkin dari kita bercanda-bercanda kayak gini. Ada isinya kok. Kalau kalian bisa ambil, kita masih punya banyak sekali sisi-sisi positif yang kita bisa kupas bercanda. Juga tentunya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, karena mohon maaf kalau ada perkataan yang salah, tingkah laku yang salah, dan semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi karena cerita lebih asik dengan cerita.